Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Novika Defortuna dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Trisakti. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi dan Pengendalian Kinerja dari Bapak Sofyan Ali SEMM. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis SWOT PT Sinar Sosro. Sebelumnya aku akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis SWOT tersebut. Analisis SWOT adalah prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi critical success factor perusahaan, di mana S-nya itu adalah strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, O-nya opportunities atau peluang, dan T-nya itu threats atau ancaman. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang PT Sinar Sosro. Pada tahun 1940, keluarga Sosro Jojo memulai usahanya di kota Salawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Lalu pada tahun 1960, Sugiarto Sosrojojo dan saudara-saudaranya pindah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga kepada masyarakat Jakarta. Pada tanggal 17 Juli 1974, PT Sinar Sosro resmi didaftarkan oleh Bapak Sugiarto Sosrojojo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung kilometer 28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi. PT Sinar Sosro adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman ringan, terutama yang berbahan dasar teh. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Teh botol Sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Daun tehnya dipetik asli dari perkebunan sendiri. Kemudian diolah menjadi teh wangi, yaitu teh hijau yang dicampur dengan bunga melati dan bunga gambir, sehingga menghasilkan rasa yang unik, aroma yang khas, dan juga kualitas yang bagus. Visi dari PT Sinar Sosro adalah untuk menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja dan di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. The Indonesian World Class Beverage Company. Nah, untuk lebih memahami, mari kita langsung analisis SWOT di PT Sinar Sosro. Strength dan weakness diidentifikasikan dengan melihat sumber daya yang spesifik di dalam perusahaan. Ada 6 sumber. Yang pertama itu adalah lini produk. Lini produk ini PT Sinar Sosro memproduksi teh botol dengan berbagai macam kemasan, tidak hanya kemasan dalam bentuk botol, tapi juga ada kaleng dan juga kotak. Lalu juga ada yang less sugar, dan PT Sinar Sosro juga memproduksi fruity dengan berbagai macam rasa seperti guava, blackcurrant, apel, dan strawberry. Lalu PT Sinar Sosro tidak hanya memproduksi teh, tetapi juga air mineral yang mereknya Prima. Lalu yang kedua ada Research and Development, yaitu PT Sinar Sosro mencari dan meneliti baik secara produk maupun secara analisa cost, apa yang dibutuhkan pelanggan, kemasan seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan, lalu rasa yang seperti apa yang lagi dicari oleh pelanggan. Lalu mereka riset dan mereka desain, seperti sekarang sudah ada kemasan dalam bentuk kaleng. Yang ketiga, manajemen, yaitu orang-orang yang hebat, orang-orang yang handal dalam memanage perusahaan merupakan kekuatan bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. Tanpa orang hebat dalam perusahaan, maka perusahaan tidak akan maju dan memiliki value di mata customer. Yang keempat adalah manufacturing, pabrik yang baik dan teknologi yang canggih. PT Sinar Sosro pertama kali didirikan itu mereka memperkenalkan produknya dengan cara mendatangi keramaian seperti pasar, lalu memasak dan menyeduh tehnya sendiri di sana. Tapi berjalannya bisnis, sekarang PT Sinar Sosro sudah mempunyai 14 pabrik di dunia dan juga menciptakan produk baru, bukan hanya teh tapi juga ada air mineral. Yang kelima, marketing. Dalam marketing dibutuhkan saluran distribusi yang kuat. Untuk itu makanya PT Sinar Sosro menitipkan produk-produknya di Alfamart dan Indomart. Karena Alfamart dan Indomart mempunyai jaringan marketing yang kuat sampai tingkat RW. Yang keenam ada strategi. Strategi yang baik untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Contohnya ada produk baru, seperti ada fruity dengan berbagai macam rasa, lalu ada kemasan baru seperti ada kaleng dan kotak, lalu ada rasa baru yang fruity mempunyai banyak rasa tapi bahan dasarnya tetap teh. Lalu kualitasnya yang lebih baik tentunya dan menyesuaikan harga saat ini. Lalu selanjutnya ada opportunities dan threats, diidentifikasi dengan melihat keluar perusahaan. Yang pertama itu ada barriers to entry atau hambatan masuk. PT Sinar Sosro merupakan peluang bagi mereka untuk bisa masuk di Indonesia karena masyarakat Indonesia rata-rata pencinta teh dan mereka menciptakan berbagai rasa dan juga berbagai bentuk kemasan. Tapi juga ada ancamannya bagi PT Sinar Sosro. Ancamannya yaitu pada saat pandemi ini takut penjualannya menurun, tapi dengan menitipkan produk-produknya ke Alfamart dan Indomart yang melakukan delivery yang bisa langsung diantarkan ke rumah, sehingga ancaman tersebut bisa diatasi. Lalu seperti fruity dan teh kota. Teh kota itu berasal dari PT Ultra Jaya. Fruity dan teh kota ini ada rasa yang sama, yaitu rasa blackcurrant. Warna bungkus kemasannya juga sama-sama ungu, tetapi ini membuat customer punya pilihan terkait hambatan masuk, intensitas pesaing. Yang ketiga ada intensitas persaingan di antara para pesaing. Contohnya
PT Sinar Sosro ini pertama kali duluan didirikan daripada PT Ultra Jaya, sehingga pada masuk pesaing baru seperti Teh Kota, Teh Kota mengeluarkan banyak rasa, sehingga PT Sinar Sosro juga menciptakan berbagai banyak rasa yang mereknya itu fruity. Lalu yang ketiga ada tekanan dari produk pengganti. Produknya itu sama, tapi merek dan harganya berbeda, sehingga customer mempunyai pilihan mana yang akan mereka pilih, tapi tetap bahan dasarnya sama-sama teh. Lalu yang keempat ada bargaining power of customer, yaitu tadi customer punya pilihannya masing-masing. Misalkan teh Sariwangi nggak ada promo, lalu teh Sosro punya promo beli 2 gratis 1, otomatis pelanggan akan tertarik dengan promo tadi. Lalu yang kelima ada bargaining power of supplier. PT Sinar Sosro ini tidak punya pabrik gula sendiri, maka ketika pabrik gulanya tidak mau supply ke PT Sinar Sosro, maka industrinya akan terganggu. Gitu juga PT Sinar Sosro tidak mempunyai kebun apel, kebun stroberi, kebun buah-buahan sendiri, maka ketika tukang buahnya tidak mau supply ke PT Sinar Sosro, maka industrinya akan terganggu, karena yang dimiliki PT Sinar Sosro hanyalah kebun teh sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.